Jadi Enggak dong. masnya geser sini. Yuk, kamera. Oke, satu orang aja ngejelasin singkat soal film ini, film berbagi dunia, dan di dalamnya begitu. Lagi juga ada komedi, ada keluarga semua. Iya, ini kisah komedi keluarga, ada kakak beradik bertiga perantau dan mereka berusaha untuk membayar warisan yang ternyata adalah utang di tanah perantauan itu, di kota perantauan itu, dan mereka ternyata menemukan tidak gampang mencari uang gitu, mencari cuan itu tidak gampang, dan akhirnya karena kedaruratan mereka mulai mencari jalan pintas, mulai dari pekerjaan yang halal, yang hampir haram, malah sampai masuk ke saham yang mereka rimbanya nggak paham gitu. Tapi kalau Viro sendiri belajar, mungkin tadi juga main dikit-dikit, itu coachingnya berapa lama dan bahasa Sundanya juga sekarang? Coachingnya sama dia, kalau saham sama si Abi, karena emangnya sebetulnya based on true story hidupnya Abi, enggak ya? Ada dikit. Tapi emang Abi, Kim udah melakukan riset soal saham itu, jadi kita tinggal ngulik sedikit karena udah terbantu banget. Kalau soal Sundanya memang saya bukan orang muda, kita semua belajar dari dari yang memang mungkin pernah kita dengar atau enggak gitu. Terus dari kebetulan di rumah saya itu ada yang kerja namanya Mang Suhali. Nah, Mang Suhali itu kalau ngomong kayak si Utar. Jadi saya setiap hari kalau dengerin dia ngomong, ini enak kalau dijadiin jadiin referensi buat Utan gitu. Karena kan Utan nih orang yang gencat sana sini gitu kan, tapi harus lempeng, harus kalem gitu. Kayaknya karakter ini bisa saya jadiin referensi untuk karakter Utan. Selain itu memang kita ada coach bahasa Sunda sama Mas Erik, Kang Erik ternyata yang jadi HRD di film itu. Ya, kami mengerti lah, kami paham pentingnya buat orang-orang, apalagi orang Sunda terhadap bahasa Sunda itu sendiri. Jadi kita juga betul-betul serius dalam mendalaminya gitu. Kita datangin dialect coach, kita mau pastiin ini sebenarnya Sunda yang mana yang tepat ya gitu untuk bisa menyampaikan pesan ini gitu. Kita sama sekali nggak ada main-main di sana. Kita seserius mungkin untuk mencapai yang kita inginkan gitu supaya bisa kena juga ke Jadi pas adegan yang kalian berantem itu, berapa kali take ulangan, berapa kali take sampai bisa dapet Yang gebuk-gebukan. Oh, maksudnya sama Anya juga itu gimana chemistry? Chemistry yang kalian bangun. yang lain mau apa yang obat? Yang kalian berdua sampai kulit ya. Oh, Udah ada jadi PT. Iya. Habis itu sebetulnya kita udah pernah lakuin di pas lagi workshop tuh, kita pernah lakuin adegan itu, tapi ya kita nggak tahu nih tempatnya seperti apa gitu. Tapi begitu masuk ke setnya, oh ini enaknya enaknya digituin gitu. Terus ketemu sama Aji yang harus ngasih dia sesuatu, itu juga tenaganya kuat banget gitu. Gimana cara meetingnya dia biar nggak bergerak gitu. Jadi memang banyak improvisasi, banyak penyesuaian juga, tapi mudah-mudahan adegan-adegan itu tuh yang bikin real bahwa kakak itu mungkin gitu sih. Buat Anya sama Pino ini kan kayak 80% tadi Sundanya kental banget kan ya, itu kesulitan nggak sih kalian sendiri untuk belajar bahasa Sunda, dan berapa lama sih untuk kalian melatih supaya dapet gitu loh feel-nya gitu? Kan sebulan ya. Hampir sebulan Ada coachnya. jadi memang setiap hari kita ada reading, habis reading ada jadwalnya lagi buat coaching dialek Sunda dan bahasa Sunda gitu sama orang Sunda asli. Cuman yang paling penting ketika kita kan Abi sebagai penonton pertama gitu kan, jadi ketika kita simulasi tanya dulu maunya tetap Sunda, dialek atau bahasa Indonesia, karena itu kewenangan saudara. Karena pilihan itu gitu, kalau teman-teman dari
nggak pengennya Sunda semua gitu. Tapi kan penonton kita kan dari seluruh Indonesia gitu. Ada hal-hal yang memang kita menangkan, ada yang kita kalahkan, ada yang kita ambil tengah-tengah gitu. Nah, supaya sampai yang penting kalau buat saya pribadi, yang paling penting adalah ini apa namanya pesannya itu, emosinya itu sampai kayak ke penonton gitu. Nah, cuma juga kita lapar ke satu hal, tapi teman-teman semua ketika nonton nggak bisa ngerasain itu gitu, sayang banget. Jadi memang apa namanya dan kita juga beruntung ketika kita syuting banyak banget krunya yang berasal dari Jawa Barat, walaupun nggak cuma dari Bandung ya, ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut, sementara mereka beda-beda gitu ininya gitu. Yang penting setiap kita dialog, kalau ada yang salah aja, ada yang bilang tuh nggak gitu gitu. Tapi kan kita walaupun pakai bahasa Indonesia pada akhirnya tetap dengan dialek Sunda. Iya, tetap berani. Dan memang digambarkan walaupun ini bukan bahasa Sukabumi ya, karena kan kita Sukabumi itu kan kota sebagai kayak simbolik gitu. Itu kota satelit, kota apa istilah transit gitu ya. Yang apa namanya, yang memang orang-orangnya itu lebih dekat ke kota besar gitu. Dan beberapa yang kita riset juga anak-anak mudanya itu memang pengen banget lebih ke berasa kota gitu. Contohnya ini asli Bogor gitu. Kalau ngomong gua lu gitu, Pengen jaksel pisan. Sundanya tetap tapi gua lu gitu. Nah, itu udah salah satu riset yang paling gampang gitu. Sukabumi, Bogor itu kan menjadi referensi kita gitu. Dan apa namanya, kebetulan Abi juga tinggal di Bogor. Ya, hal-hal di sekitar kita lah yang kita jadiin referensi untuk film ini. Untuk buahnya sekalian ke bawah nggak sih yang kayak ngomong anjing setelah syuting terakhir? Bawah ya. Itu lama-lama dari susah jadi enak banget. Jadi pengen ngomong kayak gitu terus. Kayak gitu mulu gitu. Apalagi tonasi gitu ya. Itu ke bawah sih. Berapa lama kalau sendiri atau lainnya atau yang lain ke kehidupan nyata? 3 minggu kayaknya. Setelah sampai dari selesai syuting 3 minggu. Masih anjing-anjing aja. Iya, apalah ada hanya itu bilang apa? Anjing gitu lah dapat. Anjing gitu. Ya ke bawah karena misalnya kayak lagi ada apa tuh. Kalau misalnya anak saya tuh kalau denger kenapa begitu ngomongnya gitu, ngayun gitu. Ya itu sebenarnya proses aja sih. Danang, Oh, saya ini anjing. Iya, yang Prayo Kuto. Yang gimana apa kalau membangun chemistry bertiga Kita tonjok-tonjokan. kita suka hangout bareng, kita olahraga bareng. Pas habis reading suka kayak olahraga misalnya tenis atau bulu tangkis. Jadi memang kita sebagai personal tuh juga deket gitu, bukan hanya karena syuting aja. Jadi enak pas syuting udah kayak ya tahu aja. Sering dapat sogokan juga dari si Mama. Si Mama kalau syuting tuh bawa makanan banyak banget. Memang kan menyatu dengan waktu itu paling top. Itu paling top. Dalamnya Dewi Sri kami. dijampi, biar nurut. Nah, Jangan besar pasak daripada tiap. Kalau ingin melakukan sesuatu apalagi ya bermain dengan uang bagusnya itu disertai dengan ilmu info. Nah kalau Aji nggak bisa karena dia masih koya-koya ya. Iya. Apa jadi? itu pengetahuan yang cukup aja. Iya. Kembali mampir lagi ya. Mampir lagi ya. Ya intinya apa namanya, uang bukan segalanya, benar, tapi segalanya memang butuh uang, itu udah fakta. Nah, tinggal pinternya gimana kita manajemen keuangan. Kalau dari aku, setiap manusia itu selalu hidup dan selalu harus tahu kita semua itu hidup pada konsekuensinya. Bagus nih, udah nyari kayaknya itu. Saya terakhir. Kalau mau menggunakan uang itu pakai perhitungan ya, jangan pakai emosi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.